Hari ini ya, kangen saya. Faslun, atau kalau memang kita jenuh tibian, kita nanti ganti tafsir. Seling-seling pakai tafsir gitu. Tapi kamu harus punya tafsir juga. Harus punya tafsir, nggak boleh kamu dengerin saya ngobrol aja, kamu harus nyorek, harus maknain dulu. Tafsir yang ringkas apa? Jalalain apa-apa. Siapin aja kita, kamu siapin kita apa? Kamu berempat rembukan aja kitab tafsir apa gitu. Rembukan aja kitabnya tafsir apa. Nanti kita ngaji seling-seling, kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Kalau saya ngajinya baca, mungkin kalau nggak saya jelasin nggak bisa saya kan. Kalau saya nggak pinter, yang pinter kan hafal, tonton. Faslun ajma'al muslimuna ala istibabil jahri bil qira'ati fi sholati subh. Ulama semua muslim sepakat ala istihbabil jahri, kesunahan membaca jahar bil qira'ah, membaca jahar fi sholati subhi, dalam salat subuh. Semua muslim itu sepakat. Wal jumu'ah, salat Jumat, wal aidain, dua hari raya, wal awwalayaini minal maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan isya'. Wa fi sholati tarawih wal witri aqbaha, dan dalam salat tarawih dan witir aqbaha, setelah tarawih. Aqbaha setelah tarawih. Wa hadza mustahabbun lil imam wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha, dan ini disunnahkan bagi imam maupun bagi orang-orang yang sholat secara sendiri. Wa ammal ma'mum fala yajharu bil ijma', dan adapun makmumnya itu tidak dianjurkan untuk membaca dengan jahar ya, bil ijma', menurut pendapat ijma', menurut kesepakatan muslimin tadi. Al muslimun ini ijma'nya itu ijma'ul muslimin ya. Wa yusannu jahru fi sholati kusufil qamar, dan disunahkan membaca dengan jahar dalam sholat gerhana rembulan. Fala yajharu fi kusufis syams, dan tidak dijaharkan ya, artinya membaca dengan sir pada sholat gerhana matahari. Wa yajharu fil istisqa, dan dijaharkan pada sholat istisqa, sholat minta hujan. Wa la yajharu bil jinazah idza sulliyat bin nahar, dan tidak dijaharkan dalam sholat jenazah apabila sholatnya pada waktu siang hari. Siang hari itu tidak boleh jahar. Wa kadza bil laili 'ala al madhhabi shahihil mukhtar, dan seperti ini juga billaili, pada waktu malam hari, menurut madhab as-sahih yang mukhtar, madhab yang benar serta yang pilihan. Wala yajharu fin nawafil an-nahar ghairu ma dzakarnahu min al-aidaini wal istisqa, dan tidak dijaharkan pada salat-salat sunnah pada waktu siang hari kecuali apa yang telah kita sebutkan, yaitu 2 salat hari raya fitri dan kurban, dan sholat istisqa. Waqtalafa ashabuna fi nawafil lail, dan sahabat-sahabat kami itu berbeda pendapat pada sholat malam yang sifatnya sunnah. Fal adhar annahu la yajharu, dan pendapat yang paling jelas ialah tidak dijaharkan. Semua sholat sunnah pada waktu malam hari tidak dijaharkan. Itu menurut pendapat yang lebih jelas, yang lebih adhar. Watsani annahu yajharu, dan pendapat kedua itu dijaharkan. Watsalits wa huwa ikhtiyarul Baghawi, dan pendapat yang ketiga itu pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi, yaitu yaqra'u bainal jahri wal israr, membaca di antara jahar dan sir. Walau fatathu sholatu bil laili faqadaha bin nahar, kalaupun dilakukan pada waktu malam hari, kalaupun ditinggalkan pada waktu sholat malam, dilakukan pada waktu siang hari. Au bin nahari faqadaha bil lail, kalaupun dilakukan pada waktu siang hari, ditinggalkan pada waktu siang hari, dilakukan pada waktu malam hari. Jadi kombinasi. Ya, kadang-kala jahar, kadang-kala sir. Salat sunnah kadang-kala sir, kadang-kala jahar, gabungan dia. Imam Al-Baghawi. Fahal yu'tabaru fi bil jahri wal israr
waktul fawat am waktul qada, maka apakah yu'tabaru mengambil iktibar fil jahri dalam waktu sholat jahar wal israr dan sholat sir, waktul fawat waktu-waktu yang diperbolehkan, am waktul qada atau waktu-waktu qada. Fihi wajhani li ashabina, menurut pendapat sahabat-sahabat kami itu ada dua pendapat, yaitu adharuhuma, pendapat yang jelas al-i'tibar di waktu qada, mengambil i'tibar pada waktu qada. Walau jahara fi maudhi'il israr atau asarra fi maudhi'il jahr, kalaupun dijaharkan, kalaupun jahar pada tempat-tempat yang disirkan atau disirkan pada tempat-tempat yang jahar, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya tetap sah. Kalau sholat sunnah itu sah, mau jahar mau sir tetap sah. Ya. Kamu siang hari mau suaranya agak keras dikit ya sah, malam hari mau sir ya sah juga. Itu sholat sunnah, mau pakai model apa, gaya apa saja sah. Walakinnahu irtakabal makruh, akan tetapi tingkatannya ialah makruh. Wala yasjudu lisyahwi, dan tidak ada sujud sahwi. Makruh saja. Harusnya malam itu jahar, siang itu sir. Kalaupun ditukar ya tidak apa-apa, karena statusnya cuma makruh. Dan kamu nggak boleh juga sujud sahwi itu enggak. Wa alam anna al-israr fi qira'ah wa takbirat wa ghairiha min al-adhkar huwa ayyaku lahu bihaitsu yusmi'u nafsa. Ketahuilah sesungguhnya bacaan sir atau bacaan yang sifatnya apa? Sifatnya sir ya, lawan kata jahar tadi. Wa takbirat, dan takbir, baca takbir ketika sholat, wa ghairiha, dan selainnya minal adhkar, dari zikir-zikir, itu patokannya apa? Ayyaku lahu bihaitsu yusmi'u nafsahu, ketika dia mengucapkan sekiranya dirinya mampu mendengar ucapan itu dia sendiri. Nah itu, ketika dia kira-kira dengar ucapannya sendiri, itulah sirnya. Jangan sampai tetangga kanan kiri itu dengar. Kalau tetangga kanan kiri dengar itu jahar, udah jahar. Makanya kalau sholat duhur itu jangan sampai, namanya hidup di kalangan orang banyak kan. Di Guatemala Mazaro kan banyak sekali kalangan kan. Saya pernah sholat samping. Itu kan ganggu orang ngajar kayak dia paling sholat sendiri, ganggu bener. Orang-orang kayak gini itu nggak tahu dia, nggak tahu. Padahal kira-kiranya sir itu ketika dirinya mampu mendengar. Sebenarnya untuk mendengarkan ucapan sendiri itu tidak harus mengeluarkan suara. Dalam hati sendiri sudah dengar sebenarnya. Kita dalam hati mengucapkan dengan hati saja sudah dengar sendiri. Itu dalam, kalau saya memahaminya, ya haitsu yusma'u nafsahu, itu ya dalam hati sendiri. Itu dengar kan kita. Emang kamu baca dalam hati gak dengar? Dengar kan? Nah itu bukan kemudian sir itu berarti bacanya lirih. Lirih itu tetap aja jahar statusnya. Orang tetangga kanan kiri apalagi ini masih mending, itu social distancing kan, social distancing itu, distancing kita kan 1 meter aja masih dengar kan. Bapak ini selesai sholat tak lirik, oh ya maklum gitu, orang awam. Oh, kalau Rian kayak gitu, saya kayak gitu tak tendang deh. Ganggu aku ini. Tapi untung nggak ada, karena udah tahu ilmunya, Fala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahih as-sam'i wala 'aridalah. Dan tidak apa-apa min nutqihi dengan melafalkan. Dengan nutqihi, melafalkan dengan bibir, dengan lidah. Itu nut, dengan melafalkan, bihaitsu yusma'u nafsahu, dengan sekiranya supaya didengar dirinya. Idza kana sahih as-sam', apabila pendengarannya itu benar, wala aridolah, dan tidak ada hal-hal yang sesuatu yang lain yang mengganggu sholatnya. Kalau ada suara dangdutan keras, misalkan ada beberapa masjid samping dangdutan keras, kalau kita pakai hati pun rasa kurang dengar. Kita perlu kadang melafalkan dengan sir, selama yang lain tidak dengar itu dilafalkan. Nah itu tidak apa-apa. Ya kalau kondisi hening tiba-tiba dia, wah itu mengganggu bener.
subhana rabbiyal a'la, subhanallah. Apalagi pas lagi sujud sambil ngelirik ini kan. Oh bapak ini. Jadi dalam hati itu dalam hati sambil sujud subhana rabbiyal a'la, sambil sujud bilang dalam hati bilang oh bapak ini. Oh bapak ini. Masih mending itu. Kalau kamu ketemu saya dulu masih muda, itu kalau sekarang kan udah tua kan. Masih muda itu ketika masih jadi mahasiswa, sholat di samping orang yang geser-geser kakinya harus nempel itu. Di tengah-tengah sholat saya masih sempat untuk gejom kakinya. Masih sempat saya. Dulu ketika masih itu. Ya buat saya itu mengganggu. Kalau ada beberapa kelompok kan sholatnya yang penting harus rapat, perspektif rapat dia itu harus gini. Ya, harus kakinya melebar, kaki ketemu kaki gitu. Split. Kalau bisa lebar pokoknya itu. Tak injek kakinya, au nih. Batal dia. Di sini ada Pak Haji Aliun. Pak Haji Aliun ada jamaah warga depan, warga Gang C baru hijrah, anaknya baru hijrah. Digejok sama Pak Aliun itu lagi tengah-tengah sholat langsung. Rupanya nggak kena sama dia kakinya langsung sakit kali. Beberapa hari itu sakit di perban gitu. Anak itu udah nggak sholat lagi di sini, udah nggak sholat lagi. Sholatnya pindah ke perumahan sekarang. Sering ketemu saya di Ustaz, ya saya sempat nanya, Mas nggak sholat lagi gitu. Dalam batin saya kapok digejok. Dalam batin kapok digejok gitu. Ya keterlaluan sebegini gini. Selesai sujud, bangun bangkit dari sujud, cari-cari kaki lagi. Orang kan risih. Orang kan dengan ketika lagi sholat harusnya konsentrasi. Walaupun khusyuk itu urusan tingkatan masing-masing ya, tapi minimal konsentrasi. Ketika kaki disenggol kan otomatis aduh. Minimal batin ini udah nengok, udah batin minimal. Fa illam yasma lam tasihha qira'atuhu, apabila tidak mendengar lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaannya, wala ghairuha, dan tidak lainnya minal adkar, dari zikir-zikir atau doa-doa, bila khilaf, dengan tanpa khilaf, dengan tanpa perbedaan, perbedaan. Jadi kalau kamu tidak dengar, ya tidak sah bacaannya. Dikatakan haitsu yusmi'u nafsahu, ya memang kamu harus dengar. Kalau kondisi lagi ribut ya kamu harus tetap sirkan, tapi sekiranya dia tetangga dan dengar. Ya Allah, tanggung satu kali lagi.